Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Edwin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 5 langkah menghadapi penderita mimisan di rumah. Mimisan adalah suatu keadaan di mana terjadi perdarahan yang keluar dari hidung, baik kiri atau kanan atau kedua-duanya bisa terjadi perdarahan. Mimisan itu sering terjadi pada anak-anak. Ini disebabkan karena pembuluh darah kapiler pada anak itu masih belum terbentuk dengan sempurna atau sudah sempurna tapi kondisinya lemah. Mimisan walaupun kelihatan sangat mencemaskan atau menakutkan karena adanya perdarahan, tapi sebenarnya bukan masalah kesehatan yang berbahaya. Tentunya apabila ditangani dengan tepat. Untuk itu marilah kita bersama-sama mempelajari 5 langkah menghadapi penderita mimisan di rumah, sehingga kita lebih tenang menghadapinya. Untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet tombolnya. Tentunya kalau ada penderita mimisan di rumah, bisa jadi anak kita, saudara kita, atau mungkin tetangga kita, atau bisa jadi kita sendiri yang menderita mimisan. Maka 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus tenang. Tenang itu prinsip dasar pengobatan. Karena kalau kita tidak tenang, maka urusan itu menjadi panjang. Ini saya punya pengalaman tentang penderita mimisan, seorang anak kecil yang mana ibunya ini tidak tenang. Pada waktu kami lagi praktek, ada datang anak dan ibunya masuk ke ruang praktek saya, tidak ikut antrian, dia langsung masuk sambil nangis-nangis. Saya tanya, ada apa bu? Ini anak saya mimisan dokter. Ibunya tidak tenang, ibunya nangis juga. Terus saya tanya sama ibunya, apakah anaknya tadi nangis? Enggak. Kemudian ikut nangis setelah dia nangis. Maka masalah akan timbul double di sini. Anaknya seharusnya dengan tidak menangis itu lebih cepat berhenti, karena anaknya menangis maka perdarahan lebih kencang. Itu satu contoh ketidaktenangan orang tua yang menambah masalah. Jadi yang pertama harus tenang. Kemudian yang kedua, dudukkan pasien dalam posisi tegak. Tidak boleh condong ke belakang. Kenapa? Karena kalau posisinya tegak, maka aliran darah itu akan lancar dari hidung. Maka penghentian perdarahan juga akan lebih gampang. Apalagi bukan berdiri tegak, malah dibaringkan, ini malah kurang baik. Resikonya kalau dibaringkan atau dicondongkan ke belakang, yang dengan harapan mereka tidak ada darah yang keluar di mukanya atau tidak mengotori bajunya, akan menyebabkan darah itu masuk ke bawah, ke belakang, masuk ke kerongkongan, yang resikonya akan menimbulkan rasa mual. Nah, rasa mual atau muntah ini, maka perdarahan di hidung akan lebih kencang. Nah, menghentikan juga akan lebih sulit. Kemudian yang ketiga, condongkan penderita mimisan ini ke depan. Jadi setelah tegak terus condong ke depan sedikit. Jadi miring ke depan sedikit. Tujuannya apa? Supaya darah itu keluarnya dari hidung, bukan kembali lagi ke dalam mulut. Kemudian yang keempat, pencet bagian hidung yang lunak. Bagian hidung yang lunak ini dengan ibu jari dan telunjuk pelan-pelan. Pencet pelan kurang lebih 10-15 menit dan bernapas dengan mulut. Jadi dipencet hidungnya, kemudian bernapas dengan mulut pelan-pelan. Kemudian ada pertanyaan, boleh nggak dimasukin hidungnya dengan kasa atau dengan suruh kalau orang desa? Tidak boleh. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu di hidung bukan ahlinya, itu bisa menyebabkan iritasi hidung yang resiko perdarahan juga lebih kencang. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pasang kompres di pangkal hidung. Jadi di pangkal hidung dengan kompres dingin. Mungkin kita siapkan aja, ambil aja es, kemudian kita ikat dengan masukkan di kain, kemudian kita tempelkan di ujung hidung, itu juga bisa.
Ini tujuannya untuk mengurangi perdarahan karena aliran darahnya akan semakin melambat. Jadi ringkasnya 5 langkah untuk mencegah atau mengobati mimisan di rumah itu. Mimisan itu yang pertama adalah kita harus tenang. Yang kedua, dudukan dengan posisi tegak, tidak boleh condong ke belakang. Kemudian yang ketiga, condongkan penderita mimisan ke depan. Kemudian yang keempat, pencet hidungnya dengan ibu jari dan telunjuk. Kemudian yang kelima, kompres dingin di pangkal hidungnya. Cukup sekian informasi kami. Salam sehat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.